Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 10. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang mengabdi pada Salomo ayahnya semasa hidupnya. Katanya, "Apa nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, menyenangkan mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu seumur hidupmu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu dan meminta nasihat kepada orang-orang muda yang besar bersama-sama dengan dia dan yang melayani dia. Katanya kepada mereka, "Apa nasihatmu? Bagaimana kita menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah kuk yang dibebankan ayahmu kepada kami'?" Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 10 ayat 10. "Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku." Renungan hari ini berjudul Eskalasi Konflik. Awalnya, Yerobeam adalah seorang pegawai Salomo. Namun, konflik kemudian terjadi dan Salomo berusaha membunuhnya. Yerobeam pun lari ke Mesir. Rehabeam, anak Salomo, menjadi raja setelah Salomo meninggal. Yerobeam dan orang Israel datang pada Rehabeam dengan maksud mengakhiri konflik. Jika dikabulkan, Yerobeam dan orang-orangnya bersedia menjadi hamba Rehabeam. Namun bukannya mengikuti nasihat dari para tua-tua yang mendampingi Salomo selama hidupnya, Rehabeam malah mengikuti perkataan orang-orang muda yang sebaya dengan dia dengan mengatakan raja akan menambah tanggungan dengan menghajar mereka dengan cambuk berduri besi. Hal ini ibarat api kecil yang dapat dipadamkan dengan sedikit air, tetapi ternyata malah diguyur dengan bensin. Konflik pun tak terelakkan, dan disinilah awal orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud. Eskalasi konflik seperti kisah di atas terjadi karena mengabaikan nasihat yang lebih berkualitas, tinggi hati karena menganggap diri sendiri lebih dari orang lain, dan mengutamakan emosi dalam membuat keputusan. Efek negatifnya dapat mewabah melintasi generasi. Karenanya, hindari eskalasi konflik dengan kerendah hatian dan berusaha mendapatkan perdamaian sehingga dapat dicapai solusi tanpa tragedi. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Pendengar yang mengasihi Tuhan,
Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.